warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Pridianti, saya mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Bandung, kelas 2 S1 Keperawatan. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum keperawatan maternitas, yaitu mengenai pertolongan persalinan. Nah baik, di sini pun ada alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kolentrang dan di bak instrumen, yaitu ada 3 buah handschool steril, ada 1 klem tali pusat, lalu ada 4 buah gunting yang berisikan 1 gunting episiotomi, 1 gunting untuk tali pusat, dan 2 gunting klem, serta ada setengah koher. Selanjutnya di sini ada untuk penyedot lendir, ada 1 buah kateter, ada SP3 cc, serta ada 1 buah ampul oksitosin. Di sini pun ada 2 buah kom yang berisikan kasa steril, serta ada kapas atau kasa alkohol. Lalu ada hand sanitizer, ada jelly, ada dolper, lalu ada 2 buah bengkok, serta di sini ada 2 buah waslap, 2 buah handuk, 1 buah underpad, 1 buah sarung atau samping, lalu ada juga selimut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada cairan DTT, ada larutan klorin 0,5%, lalu ada boot, lalu ada APD di sini, yaitu ada topi, ada kacamata, lalu ada masker dan apron. Setelah itu di sini ada peralatan, yaitu ada vitamin K, ada hepatitis B, lalu ada salep mata, topi bayi, pakaian bayi, serta pakaian untuk ibu. Lalu ada peralatan TTV yang berupa ada tensi, ada stetoskop, termometer. Setelah itu ada pun pad 3 cc sebanyak 2 buah. Dan selanjutnya ada tempat untuk pakaian kotor, ada tempat untuk sampah non medis dan sampah untuk medis. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi sendiri adalah yaitu ketika perawat itu harus mengeksplorasi perasaan, menganalisis kekuatan, kelemahan terhadap dirinya sendiri, dan mengumpulkan data klien. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap orientasi. Tahap orientasi ini adalah tahap perkenalan. Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada klien. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Mimi Pridianti. Nah, Ibu katanya Ibu sudah ada kontraksi Ibu ya, udah tanda-tanda ada melahirkan Ibu ya. Nah baik, kalau begitu Ibu boleh sebutkan nama Ibu dan tanggal lahir. Baik, Ibu Ariani ya Bu ya, betul, 10 April 1996 Ibu ya. Nah baik, jika begitu saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Bu ya. Nah baik Ibu. Selanjutnya kita akan dekatkan alat. Setelah kita dekatkan alat, kita akan tutup sampiran agar privasi klien tetap terjaga, dan kita akan cuci tangan. Secara 6 langkah. Setelah kita cuci tangan, kita akan memakaikan APD, yaitu apron. Baik, setelah kita memakai apron, kita akan gunakan handscoon. Dan kita ambilnya dengan cara memakai kolentrang.
kita akan gunakan satu lagi. Baik, lalu kita akan periksa tanda dan gejala dari kala 2, yaitu dengan ditandai dengan perineum menonjol, vulva membuka, serta ada tanda untuk mengejan. Dan kita akan masukkan oksitosin ke dalam spet 3 cc. Setelah itu kita masukkan ke set partus. Lalu kita akan bersihkan dari vulva hingga perineum menggunakan pinset dan kasa. Ibu dibersihkan dulu ya, dibersihkan dari vulva hingga perineum sebanyak 3 kali. Dan setelah dibersihkan, barang yang sudah dipakai kita buang ke cairan klorin 0,5%. Setelah itu kita akan cek menggunakan 2 jari. Maaf ibu ya, dicek dulu ibu ya. Dicek ini untuk menentukan forsio serta serviks dan presentasinya. Dan setelah itu kita akan pecahkan menggunakan setengah koher. Dan tidak lupa juga kita simpan bengkok. Lalu kita pecahkan. Setelah itu kita akan buang ke cairan klorinnya. Dan kita akan buka handscoon. Lalu kita akan periksa DJJ. Dikarenakan punggung bayi ada di kanan, kita akan periksa DJJ menggunakan Doppler. Sebelum itu kita akan berikan jelly terlebih dahulu. Kita berikan jelly dan setelah itu kita akan periksa menggunakan Doppler. Ibu diperiksa dulu ibu ya. Nah baik, bagus. Dan detak jantung atau DJJ-nya itu normalnya itu adalah 120 sampai 160 per menit. Dan setelah itu kita beritahukan bahwa pembukanya sudah lengkap. Nah, jika sudah lengkap, ibu sudah lengkap ya bu ya, kita akan pasangkan underpad-nya. Ibu mohon maaf ya bu ya, dipasangkan dulu underpad-nya. Mohon maaf ya bu ya, angkat sedikit bu. Angkat sedikit ya bu ya. Dan kita akan posisikan, ibu di posisi ini ibu ya. Ibu apakah nyaman? Nyaman ya bu ya. Nah baik, setelah itu kita lihat apakah kepala bayi sudah terlihat dan vulva mulai membuka. Setelah itu kita akan simpan handuk di atas ibu. Ibu simpan handuk ya bu ya. Dan selanjutnya kita akan memakaikan APD. Yang pertama kita akan memakaikan kacamata. Setelah itu masker. Dan penutup kepala. Dan tidak lupa juga memakai boots. Dan kita akan memakai juga handscoon menggunakan kolentang.
Dan untuk pertolongan persalinannya, tangan kanan kita berada di perineum dan tangan kiri kita berada di abdominalis. Dan setelah itu anjurkan klien untuk mengedan. Ibu mengedan ya Bu ya. Dan setelah Ibu mengedan, biarkan kepala bayi keluar secara perlahan. Lalu lihat apakah kepala bayi terlilit oleh tali pusat atau tidak. Serta kita tunggu putaran bayi secara fasikular dengan spontan. Dan setelah itu kita tempatkan tangan kita di bawah kepala agar memudahkan bahu bagian atas untuk keluar. Dan sebaliknya gerakan kepala ke atas untuk memudahkan bahu bawah keluar. Terakhir kita geserkan tangan kita untuk menopang bagian atas bayi. Lalu kita tangan kiri kita geserkan untuk memegang bokong. Setelah keluar kita simpan bayi di atas ibu. Nah, selanjutnya kita cek bayi, apakah bayi itu menangis atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah pernafasannya baik atau tidak. Dan kita lihat juga nih di uterusnya, apakah masih ada bayi atau tidak. Dan selanjutnya kita akan suntikan oksitosin yang tadi sudah disiapkan di bagian bokong paha 1/3 bagian distal lateral dan dengan cara IM. Dengan dosis 10 unit, lalu lahir 1 menit. Ibu disuntik dulu ya Bu ya, di bagian bokong. Lalu kita aspirasi terlebih dahulu. Setelah kita aspirasi, kita masukkan obat oksitosinnya. Nah, Ibu sudah selesai ya Bu ya. Setelah itu kita akan pasangkan 2 buah klem di 3 cm bagian distal. Kita pasangkan klem. Dan satunya lagi. Lalu kita akan gunting menggunakan gunting tali pusat di pertengahan. Lalu kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan pasangkan klem tali pusatnya. Kita bersihkan bayinya. Setelah kita bersihkan bayinya, kita akan simpan di dekat dada ibu dengan cara skin to skin. Dekatkan ibu ya, didekatkan. Setelah itu kita dekatkan juga mulut bayi ke punting susu ibu agar untuk memudahkan untuk menyusui. Dan setelah itu kita akan gunakan topi agar bayi itu tidak kedinginan. Pakai topi ya Bu ya bayinya. Nah, setelah itu kita akan gunakan selimut untuk kliennya. Dan kita akan buang handuknya ke pakaian kotor. Itu kita akan pasangkan klem jarak 5-10 cm dari vulva. Setelah kita pasangkan, tangan kiri kita simpan di simfisis dan tangan kanan kita menarik secara perlahan plasentanya, keluarkan secara perlahan. Dan setelah itu kita tunggu sampai plasentanya keluar. Setelah plasentanya keluar, kita akan gulungkan plasenta.
Lalu kita buang ke tempat plasenta. Dan setelah itu kita akan pijat menggunakan 4 jari di uterus sampai uterusnya itu membaik. Setelah itu kita lihat apakah ada robekan atau tidak. Jika ada robekan, kita akan jahit dan lihat juga apakah ada pendarahan atau tidak. Lalu kita bersihkan menggunakan kasa. Kita bersihkan menggunakan kasa. Lalu kita lepaskan handscoon. Kita buang ke cairan klorin. Setelah itu setelah kita cuci tangan, kita akan gunakan handscoon kembali. Setelah kita menggunakan handscoon kembali, kita akan timbang bayi. Timbang dulu ya deh ya. Kita timbang bayi. Lalu kita akan ukur tinggi badan bayinya. Dan setelah itu kita akan pasangkan pakaian bayi. Kita akan pasangkan pakaian bayinya. Ini pakai baju dulu ya deh ya. Kita pakai popok terlebih dahulu. Lalu kita pakaikan bajunya. Dan tidak lupa kita akan gunakan obat tetes mata. Dan lalu kita akan berikan suntikan vitamin K. Di paha kiri bayinya secara IM dengan dosis 1 gram. Kita tidak lupa juga aspirasi terlebih dahulu, lalu kita suntikan. Setelah itu kita tunggu 1 jam untuk penyuntikan imunisasi hepatitis B. Setelah 1 jam kita akan lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B secara IM juga di paha kanan bayinya. Kita aspirasi juga lalu kita suntikan. Nah, setelah itu kita akan bedong. Agar bayinya hangat, jadi jangan terlalu kencang saja bedongnya.
Dan kita akan juga gunakan topi. Kita juga gunakan topinya. Lalu selanjutnya kita akan lakukan observasi atau pemantauan untuk mencegah adanya pendarahan pervagina. Lalu kita akan ajarkan klien dan keluarga yaitu pijat oksitosin dengan menggunakan tadi 4 jari tadi. Setelah itu kita akan evaluasi, yaitu kita estimasi dari jumlah darah dan pemeriksaan TTV. Dan suhu tubuh juga. Dan setelah itu kita periksa suhu tubuh juga. Dan setelah itu kita juga periksa kandung kemihnya setiap 15 menit dari 1 jam pertama melahirkan. Dan selanjutnya kita periksa bayi juga, lihat apakah pernapasannya baik atau tidak, dan kita akan berikan kepada ibu. Ini ibu ya, dedeknya. Lalu kita akan tempatkan, maaf ya bu ya, angkat sedikit. Kita akan tempatkan peralatan bekas pakai di cairan klorin. Dan setelah itu kita akan bersihkan tempat yang tadi melahirkan menggunakan waslap dan cairan klorin dari lendir-lendir, baik itu lendir darah, lendir cairan ketuban. Lalu kita bantu klien untuk memakai pakaian bersih dan posisikan ibu dengan nyaman. Dan setelah itu ketika ibu ingin minum, kita akan berikan klien minum, bisa dibantu oleh keluarganya. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan. Setelah kita lepaskan sarung tangan, kita juga lepaskan APD-nya. Dan kita cuci tangan kembali. Setelah kita cuci tangan, lalu kita akan lakukan dokumentasi serta lakukan patograf untuk melengkapi patograf. Dan sekarang kita memasuki tahap terminasi. Nah ibu, alhamdulillah ibu ya, dedenya laki-laki ya bu ya. Ibu alhamdulillah juga ibu ya, persalinannya lancar. Baik ibu, saya kembali ya ibu ya. Kalau begitu, ketika nanti ibu mau minum, ibu boleh minta bantuan kepada keluarga ataupun kami ya ibu ya sebagai tenaga medis. Nah baik ibu, saya kembali ibu ya. Assalamualaikum.